Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadan nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang paling dalam hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa seperti doanya para anbiya, doanya para nabi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Yang artinya adalah agar Allah membimbing kita, mendidik kita, mengajarkan kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak muluk-muluk minta kepada kita, Bapak Ibu. Yang Allah minta, laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Enggak muluk-muluk, Pak. Kalau kita mau menikahkan anak, banyak permintaannya, maharnya berapa, mas kawinnya apa, mau nikahnya di mana, gedung apa, hotel apa, berapa banyak undangannya, banyak, Pak. Allah ke kita yang diminta oleh Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Wala'alana minasyakirin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih, Mas. Yaumala zilla illa zillallah, pada hari di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, tidak bosan-bosan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan di Gaza dengan mengirimkan umul kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin di sana. Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman jajahan Yahudi Zionis, dan para korban dijadikan syuhada
dan kita juga punya andil kebaikan untuk mereka. Ala adiniya soleha wa kuluniyatin soleh wa hajatin soleha. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidin fi Palestina wa Gaza. Allahumma ansurhum wa fathhum wa sallimhum innaka anta khairun nasirin, innaka anta khairus salimin, innaka anta khairul hafizin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, donasi untuk Palestina sudah dan sudah diserahkan tadi. Tinggal aksinya Pak. Aksinya kapan? Hari Minggu, hari Ahad tanggal 19. Ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. Hari Minggu jam 7 pagi di tepi laut di lapangan Tugu Sirih jam 7. Insya Allah tadi sudah rapat koordinasi, BKMT juga tadi siang rapat, panitia tadi siang juga rapat. Dari Bintan datang, dari Batam juga datang, dari Pinang datang. Diperkirakan yang hadir tidak kurang dari 50.000 orang hari Ahad pagi. Semua kita undang, mulai dari ormas, mulai dari tokoh agama, mulai dari partai, semua kita undang. Jadi Pak Irwan silakan hadir. Partai semua kita undang dengan syarat tidak memakai atribut partai. Semua kita undang. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semua kita undang. Semua, bahkan ada permintaan dari salah seorang tokoh non-muslim untuk menjadi orator. Setelah kita rapat kemarin, selama sang orator bukan caleg, selama orator tersebut tidak punya kepentingan politik, kita berikan kesempatan untuk orasi 5 menit dari non-muslim yang isinya sudah kita buat temanya, tidak keluar dari tema. Dan luar biasanya Bapak Ibu, bukan hanya umat Islam yang mau datang, sudah ada 5 gereja GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Protestan, yang jemaatnya mau hadir. Karena Palestina bukan hanya perang akidah, agama Pak, juga sudah masuk ke ranah kemanusiaan. Anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, rumah sakit dibombardir. Maunya rumah sakit Pak Edi bangun rumah sakit angkatan laut di Gaza maunya. Jadi Israel agak takut mau ngebom Pak Edi. Ya. Di Amerika aja demo, di Belgia demo, Jerman demo, yang notabene non muslim Pak. Mereka unjuk rasa demonstrasi untuk mendukung Palestina dan Gaza. Ya. Jadi Bapak Ibu dimohon kehadirannya, ya. Dimohon kehadirannya hari Ahad, hari Minggu pagi jam 7 di tepi laut. Ya. Ibu-ibu Kompang akan membuat parade 1 kilo Kompang Pak. 1000 meter. 1000 meter, 1 kilo 1000 meter ya. 1000 meter semuanya Kompang. Semuanya Kompang. Dan ada
4 apa 5 sekolah yang akan mengerahkan drum bandnya, marching bandnya untuk menyemarakkan acara ini. Jadi Bapak Ibu, Ustadz, nggak ada atribut Palestina gimana? Seperti beliau ada salnya, nanti di sana ada Pak, tapi beli, ya. Sudah ada bagian yang jual-jualnya, tapi bayar. Niatkan untuk sodakoh, ya. Niatkan untuk sodakoh. Insya Allah hadir ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan itu menjadi andil kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Non Muslim aja datang, masa kita orang Islam tidak datang? Bapak Ibu, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kemarin sudah membahas tentang minggu kemarin tentang jihadnya para kaum Hawa. Jadi banyak sekali jihad-jihad para kaum Hawa, ya Ibu. Bukan jihad ke medan pertempuran, tapi jihadnya kaum Hawa itu di rumah. Di rumah, Pak. Menjaga marwah jihad. Menutupi aurat jihad, ya. Terakhir, Pak, ingat apa kata Imam Syafi'i, Pak? Laki-laki yang paling bodoh. Ada yang ingat? Minggu kemarin? Laki-laki yang paling bodoh siapa? Dia yang bangga memposting foto-foto istrinya, atau dia punya istri yang bangga memposting foto-fotonya, dan yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, laki-laki lain menikmati kecantikan istrinya. Inilah kata Imam Syafi'i, ajhalur rajul, sebodoh-bodohnya laki-laki. Ya. Ada sodakoh jariyah, ada jariyatus su, ada sedekah yang pahalanya mengalir terus, ada juga dosa yang dosanya mengalir terus. Kita lanjut, Pak. Hadis yang keempat dalam kitabul jihad, dalam pembahasan jihad. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila nabi sayasta'zinu fil jihad faqala ayyihi walidaka qala na'am qal fafihima fajahid. Al hadis rawahu muttafaq alaih Bukhari Muslim fi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wali Ahmad wa Abi Dawud min hadisin Abi Sa'id nahwuhu wa zada irji fasta'zinhuma fa in azina laka wa illa fabirruhuma. Bapak Ibu, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki muda, Pak. Ada seorang laki-laki muda. Laki-laki ini belum nikah, masih muda dia. Roh jihadnya tinggi, Pak. Ya. Roh jihadnya tinggi. Laki-laki itu, Ibu, manusia itu, Pak, laki-laki perempuan, ya, tapi mayoritasnya laki-laki. Ada laki-laki yang sumbunya panjang, Pak. Sumbunya panjang ini maksudnya gimana? Ketika diajak jihad, ketika agamanya dilecehkan, ketika keimanannya dilecehkan, ketika tempat ibadahnya dilecehkan, ketika Tuhannya dilecehkan, ketika nabinya dilecehkan, ketika kitab sucinya dilecehkan, ketika saudara-saudaranya dilecehkan, lambat koneknya, Pak. Lambat koneknya. Ah, biar aja lah, nggak apa-apa lah, yang penting bukan kita. Ah, nggak apa-apa lah, di sana dapat ujian, yang penting bukan kita. Ini sumbunya panjang, Pak. Tebakarnya lama. Ada atau tidak? Lama, Pak. Ada orang yang sumbunya 1 jengkal. Ketika nabinya dilecehkan, Tuhannya dilecehkan, dia masih sabar. Dilecehkan lagi, meledak dia, Pak. Ada yang nggak punya sumbu langsung meledak, Pak. Banyak nggak yang kayak gini? Ya, nggak punya sumbu, ketika dengar saja dilecehkan agamanya, Tuhannya, nabinya, kitabnya, tempat ibadahnya dilecehkan, langsung dia berontak, langsung dia marah, langsung dia roh jihadnya muncul. Ini sumbunya kecil, pendek. Ketika dinyalakan langsung meledak, Pak.
Cuman yang banyak ini yang mana? Yang panjang, sedang atau pendek? Panjang. Tapi kalau di Al-Uswah ini enggak, ini sumbunya pendek semua nih. Ketika dengar Palestina, oh semua hartanya dikeluarin. Ya. Yang udah berdonasi nanti hari Minggu pun datang, semuanya dibawa. Sertifikat rumah pun dibawa. Atta ilan nabi rajulun faqala hadha rajulin nabi yasta'zinu lil jihad. Jadi laki-laki muda ini, Pak, laki-laki muda ini kalau kita di sini kayak satria lah, belum nikah, lagi cari jodoh, ya. Ibu-ibu yang punya anak gadis satria ini rajin sholat, ahlul masjid, kekar, tinggi, hitam manis, wajah kayak India gimana gitu. Ya bukan India sesat ya Bapak Ibu, India gimana gitu. Pernah umroh dengan saya. Ya. Ini kalau yang punya anak gadis belum dapat jodoh bisa dijodohkan ke satria. Jadi datang laki-laki ini kenapa datang kepada Nabi? Dia mau minta izin untuk jihad, Pak. Dia mau minta izin untuk jihad. Nih yang muda-muda nih. Ini yang muda-muda. Apakah sudah nikah atau belum tapi masih muda? Ya. Yang masih muda. Gimana nandain muda itu Bapak Ibu? Kulitnya masih tegang, masih kuat. Belum keriput, jalannya masih gagah. Ya, rambutnya masih hitam. Tenaganya masih kuat. Saya sta'zinu fil jihad. Dia kepingin jihad. Dia kepingin ikut Nabi ke medan pertempuran. Ya Rasulullah, aku kepingin ikut perang Badar ya Rasulullah. Aku kepingin ikut engkau jihad melawan orang-orang kafir ya Rasulullah. Aku kepingin syahid ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya kepada laki-laki muda ini, orang tuamu masih ada enggak? Orang tuamu masih ada enggak? Faqala hadha rajul, na'am ya Rasulullah. Ada ya Rasul, bapakku masih ada, mamaku masih ada. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Kalau engkau mau pergi jihad ke medan pertempuran, ada jihad yang pahalanya sama bahkan lebih besar dari medan pertempuran. Kalau engkau kepingin mati syahid di medan pertempuran, ada jihad yang ketika engkau korbankan nyawamu, engkau juga akan mati syahid kata Nabi. Bahkan syahidmu lebih besar pahalanya. Apa Bapak Ibu kata Nabi? Ketika Nabi bertanya, engkau punya orang tua enggak? Ada ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Maka itulah jihadmu. Jadi yang muda-muda Pak, ya, kita Pak yang masih ada orang tua, ranah ladang jihad kita itu adalah orang tua kita. Orang tua kita ladang jihad kita Pak. Bersyukur yang orang tuanya masih hidup Pak. Kenapa? Orang tua itu medan pertempuran kita yang pahala syahidnya lebih besar daripada pahala syahid orang yang mati di medan pertempuran hatta yahribu ma'an Nabi. Sampai dia ikut perang dengan Nabi dan mati, dia syahid. Lalu ada seorang anak yang dia berjuang untuk orang tuanya, summa mata, lalu dia meninggal dunia, fasyahiduhu akbar wa aula wa a'zam. Dan pahala syahidnya lebih besar, lebih mulia, lebih terkesan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang berkorban untuk orang tua. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Pertama Pak, hadis ini untuk kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman.
Pergi ke Palestina nggak mungkin, pergi ke Syria nggak mungkin. Cukup uang kita aja yang pergi ke sana, cukup doa kita aja yang diantar malaikat ke sana. Tapi Nabi menyiapkan jihad untuk kita yang besar, yang pahalanya lebih besar daripada syahidnya di medan pertempuran. Fafihi majihadun fajahid, jihad untuk kedua orang tuamu, jihad untuk kedua orang tuamu. Inna piyadi abaikum wa ummahatikum ibtaul jannah fakhuzuhu, di tangan bapak kalian, di tangan mama kita, di tangan bapak kita ada kunci surga. Ambil kunci surga itu bapak ibu, ambil kunci surga itu pak. Sehebat apa? Ini yang muda-muda nih, yang masih punya orang tua ya. Kalau nggak ada orang tua baru terasa menyesal pak. Kalau nggak ada orang tua baru menyesal. Saya ngerasakan bapak ibu, ketika bapak masih hidup, mama masih hidup, setiap kegiatan apapun, setiap acara apapun, setiap dakwah kemanapun, yang saya telepon pertama itu orang tua pak. Kenapa? Doa orang tua itu nggak ada hijabnya pak, nggak ada penghalangnya. Sampai Ustadz orang tuanya nggak sholat, sekalipun orang tuanya nggak sholat. Ustadz orang tuanya ahlul maksiyah, sekalipun orang tuanya ahlul maksiyah. Ustadz orang tuanya non muslim, sekalipun orang tuanya non muslim, ketika mendoakan anaknya yang mu'alaf, anaknya yang muslim. Sampai pak, bahkan anaknya yang non muslim. Ini ada yang bertanya nih, ada yang bertanya, saya lupa, 2 minggu yang lalu ada yang WhatsApp saya nanya, Ustadz gimana doa orang tua non muslim untuk anaknya yang juga non muslim? Nyampai pak, nggak ada batas. Karena hadis Nabi umum, doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua secara umum. Nyampai pak, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kembali untuk kita pak. Ketika ada ujian apapun, telepon orang tua. Selesai. Ketika bapak meninggal, mama meninggal, baru terasa pak, baru terasa, ya Allah orang tua udah meninggal, nggak ada kekuatan lagi. Ibarat burung satu sayapnya sudah patah. Ustaz, orang tua kami cerewet, orang tua kami bawel, orang tua kami kampungan, orang tua kami kayak gini. Itulah orang tua. Bentuk sayangnya kepada anak, dia cerewet, dia marah. Jadi bapak ibu adik-adik yang masih ada orang tua, bersyukur. Nanti kalau udah meninggal baru tahu kita. Penyesalan itu nggak pernah di awal pak. Penyesalan kapan? Di akhir. Kalau di awal namanya apa? Hah? Nah, di awal namanya ujian pak. Pendaftaran di awal. Penyesalannya di akhir. Sehebat apapun ibadah kita bapak ibu, sehebat pun apapun tahajud kita, sholat kita nggak pernah ketinggalan. 5 waktu di masjid, tahajudnya tiap malam, bacaan Qurannya paling panjang, zikirnya paling lama, infak sodakonya paling banyak. Wala yahtarimu walidayhi, dan dia tidak menghormati orang tuanya, dia masa bodoh dengan orang tuanya, dia perhitungan dengan orang tuanya. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak bisa. Cium surga aja nggak bisa pak. Sehebat apa ibadahnya? Kita kalau untuk orang lain kadang pak, wah luar biasa cocoran pak, jor-joran kalau untuk orang lain. Untuk kegiatan, wah kita mau ngadakan 17-an Agustus sumbangnya sekian-sekian, wah jor-joran pak. Tapi untuk keluarga, untuk orang tua, perhitungannya kita luar biasa bapak ibu. Padahal orang tua kita itu ladang jihad kita terbesar, medan pertempuran kita terbesar, orang tua kita pak.
pahala syahidnya lebih besar daripada pahala syahid orang yang mati di medan pertempuran. Islam tidak kenal dengan karma. Islam tidak kenal dengan kausalitas, sebab akibat. Tapi di dalam Islam, famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Ketika, ingat Bapak Ibu, ini bapak-bapak yang udah nikah nih. Pak, ketika kita pelit dengan orang tua kita, ketika kita perhitungan dengan orang tua kita, Pak, maka anak kita akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Ini sunnatullah, Pak. Anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ustaz, anak saya susah kali untuk dinasihatin. Lihat kita dulu bagaimana, Bapak. Karena anak adalah manifestasi dari apa yang kita amalkan, dari apa yang kita kerjakan terhadap orang tua kita. Masing-masing introspeksi diri. Suami introspeksi diri, istri introspeksi diri. Kita mencari surga kadang jauh, Bapak Ibu, padahal di rumahnya ada surga, ada kunci surga di rumah kita. Yang masih punya orang tua, kunci surganya ada, Pak. Kalau udah meninggal, udah habis, Pak. Habis, Pak. Kunci surganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Medan pertempuran jihadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala syahidnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang besar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita awal-awal, Pak, sekian tahun yang lalu kita bahas hadis arba'in. Hadis yang kedua dari Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Engkau Jibril lebih tahu daripada aku sebetulnya tanda-tanda kiamat. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, sampaikan kepada kami ya, sampaikan kepada aku ya Rasulullah, apa tanda-tanda kiamat. Nabi nggak bilang, Pak. Nabi nggak bilang tanda-tanda kiamat yang dekat itu. Nabi nggak bilang nanti laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Dalam dialog itu ya, Pak. Tapi apa kata Nabi ketika ditanya, akhbirni imaratis sa'ah, sampaikan kepada aku tanda-tanda kiamat ya Rasulullah, awal dari tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Antalidal ummatu rabbataha, kata Nabi. Ingat Bapak Ibu, kita udah belajar hadis ini udah 8 tahun yang lalu, Pak, di masjid kita ini. Seorang ibu melahirkan anak, anaknya menjadi sayyid. Sayyid itu artinya raja, Pak. Anaknya menjadi tuan, anaknya menjadi raja, ibunya menjadi pembantu. Anaknya menjadi raja, orang tuanya menjadi pembantu. Adik-adik yang muda nih, yang di bawah 40 tahun, coba angkat tangan. Yang di bawah 40 tahun. Ya, oh banyak. Yang udah nikah, di bawah 40 tahun udah nikah. Punya anak. Yang jaga siapa? Siapa? Ada nggak yang jaga orang tuanya? Yang jaga anak kita, orang tua kita ada? Masuk nih dalam hadis ini nih. Masuk dalam hadis ini nih. Yang jaga anaknya
orang tuanya. Anaknya jam 1 malam bangun, dibuatkan susu, yang buatkan orang tuanya, bapak mamanya tidur, anaknya dititip sama neneknya, sama mbahnya. Orang tuanya yang buat susu, orang tuanya yang ganti pampers, ganti popok, anaknya suami istri, anaknya tidur pules di kamar ber-AC. Orang tua jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun. Pagi-pagi anak laki-laki pergi kerja, anak perempuan pergi kerja, yang ngomong cucu siapa? Neneknya. Orang tuanya tinggal di rumah anak menantunya, yang bersihkan rumah orang tuanya, yang nyuci baju anak menantu orang tua, mohon maaf lahir batin, sampai pakaian-pakaian dalam pun yang nyuci orang tuanya. Yang masak orang tuanya, habis makan anak menantu yang nyuci piring orang tuanya. Ada tidak, Bu? Banyak. Ini tanda-tanda kiamat, Pak. Ya, ibu-ibu di sini nggak ada sedikit. Ibu, ya Allah, anaknya masih kecil ya, Bu. Ini cucu saya, Ustadz. Gendong. Dek, ini nggak kata saya, Dek. Ini nggak kata saya, ini kata Nabi, Dek. Lihat dalam hadis Arba'in, searching di Google hadis Arba'in, atau di Play Store, download hadis Arba'in, hadis yang kedua. Nabi yang bilang, tanda-tanda kiamat itu orang tua melahirkan anak, anaknya menjadi raja, orang tuanya menjadi pembantu. Pak, ada nggak orang tua menjadi pembantu, Pak, untuk anaknya, Pak? Ada nggak, Bu? Ustadz, saya setiap bulan ngasih uang orang tua saya. Yang orang tua berkata, Ustadz, saya ikhlas. Ibu ikhlas nggak jaga cucu? Ikhlas nggak? Bapak-bapak yang punya cucu ikhlas nggak jaga cucunya? Nggak ada yang nggak ikhlas, walaupun agak-agak marah-marah dikit. Punya menantu perempuan ngomong ke anak laki-lakinya, ih menantu istri kau tuh pemalasnya minta ampun, pelit lagi, jorok lagi, wah lengkap tuh, Pak. Tapi ikhlas. Ustadz, saya ikhlas jaga cucu saya ikhlas bangun tengah malam buatkan susu, ganti pampers cucu saya ikhlas. Apakah anak tidak mendapatkan dosa? Ketika kedua orang tuanya ikhlas, tetap dapat. Ikhlasnya orang tua membersihkan rumah anaknya, ikhlasnya orang tua mencuci baju anak menantunya, bahkan pakaian dalam anak menantunya dicucikan oleh orang tuanya. Ikhlasnya orang tua menjaga cucunya, ikhlasnya orang tua bangun tengah malam menggantikan pampers cucunya, tidak menggugurkan dosa anak. Catat, Pak, tidak menggugurkan dosa anak. Apa dosa kita, Pak? Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya, ya Allah, kalau ingat ini mau nangis ya, karena punya anak pertama yang jaga mama, Pak. Buka hadis, wah meleleh, udah nggak usah, biar tidur dengan kita. Apa dosanya? Apa yang diberikan Allah kepada kita? Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak dapat. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak dapat. Saya sampaikan, Pak, ke jemaah-jemaah majelis taklim saya yang ikut Ijrah, komunitas Ijrah, yang ikut Sababul Muslimin, anak-anak muda Islam, ada 4 atau 5 komunitas anak-anak muda, Pak. Saya sampaikan, kalian yang kerja jangan nikah dulu sebelum kalian bahagiakan orang tua kalian. Karena kalau kalian nikah, kalian udah setengah 50% akan lupa untuk membahagiakan orang tua. Betul tidak? Yang belum nikah, kerja, bahagiakan dulu orang tua, kasih uang orang tua. Ini Pak, ini gaji kami, Mak. Gak usah pelit, udah bahagiakan dulu orang tua. Kenapa? Karena kalau udah berkeluarga, udah punya istri, kira-kira kalau udah punya istri berarti nggak ngasih gaji semuanya untuk orang tua?
Bulan pertama boleh, bulan kedua boleh, bulan ketiga Pak, perang dunia keempat Pak, nggak ada itu Pak. Nggak apa-apa lah Bang, Abang kasihlah kedua orang tua Abang uang semuanya Bang, nggak apa-apa, kami nggak usah Bang, yang penting tiap malam Abang tidur aja di luar. Jadi adik-adik yang belum nikah, satria, yang lain, yang muda-muda, saya nggak nunjuk Pak Irwan ya, yang belum nikah, sebelah satria siapa? Lupa saya namanya. Belum nikah juga kan? Bahagiakan dulu orang tua. Dapat uang kasih orang tua. Senangi dulu hati orang tua. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Lau tasukuru hakum hatta tamut. Kalau kalian korbankan nyawa kalian untuk kedua orang tua kalian. Kita korbankan nyawa kita untuk kedua orang tua kita Pak, untuk membalas jasa orang tua kita Pak, gak akan cukup. Gak akan cukup Pak. Nyawa yang kita korbankan gak akan cukup Pak. Apalagi uang yang 1 bulan 1 juta. Ini ngasih orang tua 1 bulan 100.000 Pak. Ya dapat pahalanya, dapat. Tapi jangan pelit dengan orang tua. Bahagiakan orang tua kita. Nanti pulang yang anak-anak muda buka di Google cerita Uwais Al-Qarni. Masuk surga bukan karena ahli ibadah. Masuk surga gara-gara ibunya. Lihat, buka lagi di Google cerita Alqamah, susah, sahabat Nabi, perang dengan Nabi, dakwah dengan Nabi, sholatnya di masjid, mengucapkan la ilaha illallah, susah gara-gara apa? Durhaka dengan ibunya. Kenapa durhaka? Lebih cinta dengan istrinya daripada ibunya. Kalau bahasa kita, suami takut istri. Banyak enggak sekarang suami takut istri? Banyak enggak? Ini jangan-jangan Pak Edi juga nih. Jadi komandannya bukan suami, tapi komandan kita istri. Kalau istri udah bilang, nah. Iya, duduk dengan Bang Darwis sampai jam 10 malam, istri chat, Papa di mana? Lagi duduk. Setengah 11 malam di chat lagi, Papa duduk dengan siapa? Video direkam tuh, ada Ustadz Dedi, ada ini, kirim ke istri. Jam setengah 12 di chat, Papa tahu nggak alamat rumah? Ustadz izin dulu ya, pulang dulu nih, istri udah WhatsApp. Ya, nggak ini canda nih, ini canda. Iya Pak. Jadi lihat cerita Uwais Al-Qarni, lihat cerita Alqamah, kedua-duanya punya sejarah. Wali Ahmad wa Abi Dawud min hadisin Abi Sa'id al-Nahwu wa zada irji fastajinuhuma. Dalam riwayat yang lain Pak, laki-laki ini kepingin jihad, datang kepada Nabi, ya Rasulullah aku kepingin jihad, udah ngebet ya Rasulullah, aku kepingin ikut engkau jihad. Apa kata Nabi? Izin dulu dengan orang tuamu. Jadi yang laki-laki ketika kepingin, ini kalau ada yang kepingin ke Palestina nih, tidak akan mendapatkan pahala syahid tanpa izin orang tua. Jadi izin dulu, Bapak Ibu, boleh nggak saya mau jihad? Saya mau jihad. Di mana? Mau kemana? Ke Palestina. Kalau diizinkan, pergi. Kalau tidak diizinkan, jangan. Jihad kita ada di rumah kita dengan orang tua kita. Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan. Ini ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Pak. Apakah posisi mertua kita itu sama dengan orang tua kita? Kemudian kita itu ke orang tua atau mertua itu kita doanya, kita ngomong langsung, apa belinya yang otomatis mendoakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung Pak. Ketika terjadi ijab dan qabul, aku terima nikah dan kawinnya ini binti ini dengan mas kawinnya ini tunai. Maka ketika itu kedudukan mertua dan kedudukan orang tua mustawa, sama Pak. Jangan hanya baik dengan orang tua kita, orang tua kandung, tapi pelit dengan mertua. Jangan, sama, kedudukannya sama.
Kedudukannya sama, kedudukan mertua, kedudukan orang tua sama, dan doanya juga sama, nggak ada hijab. Nah ini kan kita kadang, mohon maaf lahir batin, kalau untuk orang tua kita pribadi agak lebih-lebih nih, kan saya yang cari duit, betul nggak? Ya, tapi ada juga suami kalau udah transfer orang tua, selipnya disobek pak, buang, takut dengan istri, takut ketahuan. Ada tidak? Nah, itu yang ngomong tuh, yang bilang banyak. Ya. Jadi sama pak, minta doa mertua, minta doa orang tua sama, nggak ada hijab. Ya Pak Edi, silakan pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak, itu kan tadi dulu lagi jihadnya, jihad terhadap orang tua. Bagaimana posisi seorang anak perempuan? Karena dia punya tanggung jawab untuk suami. Jadi kebetulan saat ini orang tua masih ada. Bagaimana kita menyikapinya supaya istri kita juga bisa jihad? Baik. Bapak, minggu kemarin kita sudah bahas jihadnya kaum Hawa, jihadnya perempuan. Jihadnya perempuan bukan di medan pertempuran, bukan pergi ke medan pertempuran, bukan pergi ke Palestina, bukan pergi ke Syria, tapi di rumahnya ada jihad. Apa jihadnya? Ketika dia taat dengan suaminya, itu jihadnya. Ketika dia layani suaminya, itu jihadnya. Ketika dia jaga marwah wibawanya, kehormatannya, itu jihadnya. Ketika dia jaga auratnya, itu jihadnya. Jadi banyak jihad kaum Hawa. Ya. Apakah pahala jihadnya mengurangi lebih rendah dari pahala jihad yang bertempur di medan pertempuran? Tidak, sama Pak. Sama. Jadi jihad kaum Hawa itu banyak sekali Pak. Dia berangkat haji, jihad. Dia berangkat umroh, jihad. Dia nyetrika baju suaminya, jihad. Dia masak untuk suaminya, jihad. Dia jaga anaknya, jihad. Dia jaga kehormatannya, jihad. Dia tidak pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan suaminya, jihad. Banyak Pak. Iya Pak. Dalam maksud saya, dalam hal ini kan istri ingin orang tuanya mungkin tidak lama beberapa hari, kita izinkan. Apakah itu boleh atau bagaimana? Bapak Ibu, jangan kita mengekang diri kita dengan hadis Nabi bahwasanya suami itu milik orang tuanya dan istri milik suaminya. Hadis ini benar Pak, tapi jangan kaku kita memahami hadis ini. Ustadz, istri saya minta izin pulang kampung atau tinggal di rumah orang tuanya 3, 4, 5 hari, boleh nggak? Kasih. Kalau perlu kita temanin, ya, kasih. Kan kadang kita kaku Pak, nggak boleh. Kamu milik saya, kamu bukan milik lagi orang tua kamu. Oh, siapa yang mau Pak? Nggak boleh juga kayak gitu Pak. Ya, artinya izinkan, ya. Dengan tahapan-tahapannya apa Ibu? Ketika suami memberikan kepercayaan, ketika suami memberikan izin, jangan dilanggar izinnya. Ya, ada batasannya yang nggak boleh dilangkahin Pak. Apa batasannya? Ingat, kita sebagai seorang wanita dan kita sebagai seorang istri, di sana ada kewajiban seperti itu Pak. Jadi tidak kaku dalam memahami mana hadis, dan yang dikasih izin juga tidak sewenang-wenang dengan hak yang diberikan oleh sang suami. Seperti itu. Masih ada waktu? Hadis. Ya. Nanti kalau apa tanya lagi Pak. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.